Miss 45, film yang dirilis pada tahun 1981, karya sang sutradara Abel Ferrara. Film tersebut menggambarkan seorang wanita bisu atau Tana yang bekerja di pabrik pembuatan kain. She's pretty and also hot. Jadi, dia itu apes. Nah, dalam sehari mendapat pelecehan seksual sebanyak 2 kali. Ketika diperkosa, nggak bisa teriak karena dia bisu. Sebenarnya agak aneh karena tempat dia diperkosa di dekat rumahnya dan di rumahnya. Lagi-lagi kebetulan yang berbeda di hari yang sama. Jadi, ketika diperkosa oleh pria bertopeng, dia tidak bisa melawan. Ya, itu yang pemerkosaan pertama. Nah, pas perampok kedua di rumah, awalnya tuh dia mau merampok karena nggak ada dan dilihatnya si tanah ini pakaian itu terbuka. Dia mikir menggoda, padahal enggak, karena dia baru aja habis diperkosa. Habis itu dia diperkosa lagi sama pria tersebut. Udah jatuh, ketimpa tangga, keserempet motor lagi. Double kill. Mengapa dia dijuluki Miss 45? Karena dia menembak pria menggunakan pistol kaliber 45. Dia seumpama silent but deadly. Aktingnya si tanah pecah. Bisu yang badass. Korbannya adalah pria gatal. Kebanyakan ya, tapi nggak semua. Ada satu hal yang membuat gue bertanya-tanya. Ya, ini justru agak janggal sih. Kan dia ngebunuh orang. Terus, mayatnya dibuat di kulkas. Sama satu lagi di ruangan yang dia kunci. Jadi kan awalnya dia taruh mayat tersebut ya, dipotong gitu ya, ke dalam plastik hitam gede. Kemudian dicampakkan jauh dari tempat kediamannya. Pas suatu ketika dia ngebuang, naas nih. Ketahuan. Lagi-lagi oleh seorang pria. Nah, mau nggak mau, ya dibunuh. Nah, kenapa dia nggak ngebuang ya semua mayatnya, termasuk kepala mayat tersebut, ke tempat jauh? Kenapa dia harus nyimpan? Ya, sehingga itu membuat dia ketahuan oleh tetangganya dia yang punya anjing, si nenek-nenek yang punya anjing gitu. Nah, kita juga bisa lihat nih bahwa wanita seringkali di catcalling, disil-silin, seolah-olah wanita manggilan ya. Nah, hal tersebut merupakan pelecehan seksual ya secara verbal. Tanah menghabisi pria gatal ya adalah candu baginya. Layaknya makan tambah garam seperti ada yang kurang. Nah, di film tersebut justru kebanyakan membunuh pria hidung belang. Meskipun ternyata sebenarnya ada yang enggak. Ya, kasihan juga pria yang nggak bersalah. Film Miss 45 kebanyakan amarah yang tidak terkontrol dibandingkan dengan poin yang ingin dideliver atau disampaikan. Agak bosan sebenarnya, karena banyak kan scene itu dia ngebunuh. Ya, cuma dia ngebunuh dengan elegan, jadi bisalah ketutup. Seharusnya skripnya harus dielaborate lagi, biar lebih pecah gitu. Jadi filmnya kayak nggak B aja. Padahal dari premis udah kece sih. Nah, si Tanah ini kan bisu. Pas diperkosa, yang pertama dia kan nggak ngomong, yang kedua juga. Nah, ternyata yang berperan sebagai pemerkosa pertama adalah sang direkturnya sendiri, Abel Ferrara. Ya kan? Jadi,
Pas endingnya, si Tana nih ngomong, ya, karena dia ditusuk sama coworkernya dari belakang, di mana coworkernya adalah perempuan. Dia bilang, sister, sister, ya. Nah, kan mereka ada Halloween party ya. Di situ dengan maniaknya dia membunuh para pria di Halloween party tersebut. From my point of view, Tana paling outstanding karena kostum yang dia pakai adalah kostum ala-ala suster gitu ya, biarawati. Kostumnya wah banget. Menabrak lawan pakaian dia banget ya, yang kayak kalau suster tuh kan ibaratnya kan religius gitu ya, jadi kayak kontras banget di Halloween party tersebut. Nah, klimaksnya tuh adalah ketika si Tana dan bosnya, ya bosnya pria nih ya, naik ke atas tangga. Langsung si Tana tembak, shit. Dan suara tembakannya itu membuat semua orang takut kan. Oke, akhirnya si Tana turun. Nah, dia langsung menembak satu-satu kayak adegannya tuh kayak di slow motion. Pok, 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 pok. Ya udah, langsung deh si coworkernya langsung tusuk dari belakang untuk menghentikan kesadisan dari si wanita bisu tersebut. Jadi, sebenarnya tuh nggak ada siapapun yang tahu siapa Miss 45. Ketahuannya karena pertama, dia pas di pesta itu memberitahu Ken, oh gua nih Miss 45. Jadi Tana sama bosnya, yang pria ya, ke atas, habis itu ditembak deh, shit, bos tersebut. Nah, habis itu semua orang ketakutan karena mendengar suara tembakan. Lalu dia ke bawah dengan adegan yang agak slow motion, dia tembak pria-pria tersebut. Tek, 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 tek. Nah, habis itu udah untuk menghentikan kesadisan dari si Tana, temannya perempuan tusuk dia dari belakang. Lalu dengan selembutnya dia bilang, sebenarnya dia nggak ketahuan juga ya kalau sebenarnya dia nggak ungkapin, cuman kayaknya di situ lah poin dia mengungkapin siapa dirinya sebenarnya. Nah, yang kedua juga dia kan bawa anjing nenek-nenek tangganya jalan-jalan. Awalnya sih dia mau ngebunuh, cuman kayak dia nggak tega. Akhirnya diikat di dekat pinggir pantai. Nah, pas diikat itu, ya udah nggak balik-balik kan ke rumah. Si nenek-nenek tersebut kirain kalau Tana ngebunuh anjingnya, padahal enggak. Dan dia tuh punya kunci rumah si Tana. Jadi ada sebuah ruangan di mana pintu tersebut dikunci. Nah, saking penasarannya dibukalah pintu tersebut. Ternyata isinya adalah kepala pria yang dipenggal. Dia shock, kaget, kemudian lapor polisi. Jadi, polisi pun menyelidiki kasus tersebut. Nah, jadi jika kalian suka dengan film thriller dengan tema rap dan feminis, kalian bisa nonton film Miss 45. Bisa dibilang ada action-actionnya lah. Ketika dia ngebunuh pria tersebut, dia ngerasa kayak wow gitu ketika dia ngebunuh para pria. At the end, it's 6.5